Baik, kita mulai ya. Baik, sudah terlihat? Tentang turunan atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan derivatif, dan turunan ini merupakan salah satu konsep penting di dalam kalkulus diferensial yang penerapannya itu sangat banyak ya dalam bidang-bidang lainnya, apakah itu dalam bidang fisika, kimia ataupun teknik ya. Oke, tak terkecuali juga di dalam bidang ekonomi misalnya gitu ya, di bidang sosial sekalipun itu ada. Oke, di sini ide dari konsep turunan itu berdasarkan fenomena. Jadi ada dua masalah, di mana masalah ini berkaitan dengan satu tema yang sama. Yang pertama itu adalah konsep garis singgung. Anda bayangkan, Anda lihat di gambar sebelah kanan ya, itu adalah Anda punya grafik fx. Oke. Anda punya grafik fx. Kemudian di dalam grafik fx ini Anda, ini fx-nya yang ini ya. Ini fx-nya. Oke. Ini fx-nya. Nah, di dalam grafik ini dibuat tali busur PQ, di mana titik P yang ini itu tetap posisinya, sementara titik Q itu nanti akan kita gerakan di sepanjang kurva F ini, ya, di sepanjang kurva F ini. Oke, sebutlah misalnya di di titik Q itu
apa namanya, di sini dia memiliki absisnya itu X, kemudian ordinatnya itu adalah Fx. Oke, sementara titik P dia memiliki absisnya adalah C dan ordinatnya adalah Fc. Jadi titik P itu koordinatnya C, Fc, sementara yang Q adalah X, Fx. Kenapa di sini untuk Q-nya itu dalam notasi, masih dalam notasi X? Karena di sini si Q-nya kita gerakan ya. Kita gerakan dari posisi ini ke mendekati C. Maka Anda lihat garis yang menghubungkan titik P dengan Q, garis yang menghubungkan titik P dengan Q di sini, itu kan memiliki kemiringan atau gradien Fx kurangi Fc per X min C. Betul? Gradiennya, kemiringannya. Betul nggak? Kan Iya, Anda Pak. cek, ini kan panjangnya sama dengan X min C. Yang ini nih. Ya. Ini yang ini nih. Dari sini ke sini itu kan panjangnya X min C. Sementara dari sini ke sini, itu panjangnya adalah Fx kurangi Fc. Sementara gradien garis yang menghubungkan titik F dengan Q, P dengan Q, itu kan sama dengan tangan sudut yang diapit oleh garis sumbu mendatar, garis mendatar dengan ini ya, dengan garis PQ ini. Itu nilai tangannya, itu gradiennya. Tangan sudut yang diapit oleh garis mendatar ini dengan garis PQ. Tangannya itu kan adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi ini kan ya. Sisi yang mengapit sudut. Sehingga kita punya yang di depan sudutnya adalah PX kurangi PC. Sementara panjang garis yang mengapit sudutnya adalah X min C. Kebayang? Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang si titik Q-nya ini, titik Q-nya kan awalnya absisnya X. Saya gerakan ke gini, ke kiri. Saya gerakan ke arah kiri, semakin mendekati C. Maka, jika X mendekati C, tali busur PQ ini, makin lama akan semakin mendekati garis yang hijau. Betul? Betul nggak? Ya, ketika X semakin mendekati C, maka ruas garis PQ, tali busur PQ itu akan mendekati garis hijau ini. Dan garis hijau ini tiada lain merupakan apa? Garis singgung F di titik P. Betul? Ya. Yang garis hijau ini itu tiada lain adalah garis singgung F di titik P. Dengan gradien, gradiennya itu sama dengan ini kan? Berarti limit X mendekati C dari Fx kurangi Fc per X min C. Ya. Kan gradiennya secara umum ini, yang ini nih. Gradien secara umumnya adalah ini. Nih kan? Ya. Maka kalau X yang mendekati C, saya peroleh gradien garis singgung F di C, di X sama dengan C, itu adalah limit X mendekati C dari Fx kurangi Fc per X min C. Bisa diikuti sampai sini? Bisa ya? Oke. Nah, itu fenomena yang pertama. Sekarang fenomena yang kedua, yaitu masalah kecepatan sesaat. Anda bayangkan ada sebuah partikel atau benda ya bergerak sepanjang garis koordinat. Sehingga posisinya setiap saat itu diberikan oleh S sama dengan Ft. Oke. Anda bayangkan sebuah partikel bergerak sepanjang garis koordinat.
Sepanjang sumbu koordinat ya. Di mana posisi setiap saatnya itu diberikan oleh S sama dengan Ft. Jadi Anda bayangkan si partikelnya bergerak pada sumbu mendatar, pada garis sumbu kartesius ya, pada sumbu mendatar. Nah, kemudian si posisi partikel tersebut setiap T itu dinyatakan oleh S sama dengan Ft. Jadi kalau digambarkan itu membentuk kurva gitu ya. Sebagai Y sama dengan Ft gitu itunya, si posisinya. Oke? Kebayang kira-kira? Ya. Nah, misalnya gini. Pada saat T sama dengan C, benda berada di FC. Jadi misal pada saat T sama dengan C, posisinya di sini misalnya. Posisinya di sini. Kemudian, pada saat T sama dengan C plus H, jadi kalau T-nya sama dengan C plus H, posisinya misalnya di sini. Yaitu di FC plus H. Nah, berdasarkan definisi kecepatan rata-rata, gerak suatu partikel pada selang C sampai C plus H itu kan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan selisih waktunya, gitu kan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Misalnya gini, Anda bergerak dari Bandar Lampung misalnya ke Metro. Anda di sini misalnya berangkatnya pukul 7, nyampe Metro misalnya pukul 8. Ya. Berapa kecepatan kendaraan yang Anda tumpangi? Misalnya jarak Metro Bandar Lampung sebutlah misalnya 35 km misalnya. Berapa kecepatannya? Kecepatan kendaraan Anda? Kira-kira. Kecepatannya berapa? Anda berangkat dari dari Bandar Lampung ke Metro. Jaraknya 35 km. Anda berangkat jam 7. Nyampe di sana jam 8. Berarti kecepatan kendaraan yang Anda tumpangi berapa? 35 km per jam. Oke, 35 km per jam. Sekarang pertanyaan saya. Dari mana Anda memperoleh 35 km per jam? Dari mana dapatnya? Karena jaraknya 35 km dan 1 jam kemudian dia sudah sampai, Pak. Oke. Jadi secara umum kan misalnya posisi di Bandar Lampung sebutlah itunya ST-nya 0 gitu ya. Dan di Metro berarti pada saat S1 itu adalah 35 gitu kan ya. 35 km. Berarti kan nanti kecepatan Anda ngitungnya tadi apa? 35 kurangi 0 per 1 kan ya? Betul? Betul nggak? Betul ya? Sekarang saya mau tanya, kecepatan yang tadi 35 km per jam itu apakah kecepatan murni motor atau kecepatan rata-rata motor? Kecepatan real motor atau kecepatan rata-rata motor? Bisa kalau pakai motor? Rata-rata. Hah? Kecepatan? Kecepatan apa? Kecepatan real motor atau kecepatan rata-rata motor? Coba, apa itu? Paham nggak? Maksudnya gini, motornya apakah kecepatannya itu 35 km per jam dari awal sampai akhir? Ataukah itu kecepatan rata-ratanya? Rata-rata kan? Ya, kecepatan rata-rata. Kenapa? Ya nggak mungkin lah dari Bandar Lampung ke Metro kecepatannya itu konstan 35 km per jam. Nggak mungkin kan? Oke?
Anda ketika mulai berangkat aja dari mulai posisi motor berhenti itu ke posisi ketika jalan itu mungkin beberapa kilometer kecepatannya naik perlahan-lahan gitu kan ya. Misal dari 5, 10, 15, 20, 35 gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika jalanannya lowong, Anda pasti akan memacu kendaraan Anda kan? Kecepatannya bukan lagi 35 km per jam. Bisa jadi Anda nyampe 60 km per jam, bisa 70 km per jam, bisa 80 km per jam. Tapi ketika Anda di depan kendaraan Anda misalnya ada antrian mobil, apalagi misalnya truk mobilnya gitu kan, itu kecepatan Anda akan turun kan? Bisa jadi hanya 10 km per jam, bisa jadi 20 km per jam gitu kan. Tidak lagi 35 km per jam atau lebih dari itu. Nah, maka dalam konteks di sini, masalah yang tadi itu adalah kecepatan rata-rata. Makanya di sini kecepatan rata-rata itu adalah sebetulnya dihitung dengan menggunakan posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan waktu tempuhnya. Ya. Makanya di sini kan posisi akhirnya itu adalah FC plus H, posisi awalnya FC. Waktu tempuh totalnya itu sebanyak H gitu kan ya, karena C plus H dikurangi C. Artinya apa? Di sini kecepatan ratanya adalah C plus H dikurangi FC, yaitu FC per H. Nah, ketika H-nya itu mendekati 0, kalau hanya mendekati 0, maka diperoleh kecepatan sesaat di X sama dengan C. Maka di sini yang kita notasikan dengan F, itu yang disebut dengan kecepatan sesaat di X sama dengan C. Yaitu limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi H. Jadi Anda bisa membedakan antara kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata? Bisa ya? Jadi kalau kecepatan rata-rata Anda tinggal menghitung posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan waktu tempuhnya. Itu kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan sesaat di suatu T gitu ya, misalnya sebut T sama dengan C, itu adalah Anda ambil limit H mendekati 0 dari kecepatan rata-ratanya. Oke? Bisa dipahami? Kecepatan sesaat itu dalam artian kecepatan real untuk setiap real waktunya. Untuk setiap real time-nya gitu ya. Yang dibaca di speedometer. Paham itu bedanya? Paham ya? Jadi kalau kecepatan sesaat itu sebetulnya yang dibaca oleh speedometer itu. Ya. Jadi kalau di speedometer itu adalah 80 km per jam, berarti pada saat itu kecepatan sesaatnya adalah 80 km per jam. Nah, dari dua masalah dalam satu tema ini, kemudian dikembangkanlah yang namanya konsep turunan atau derivatif. Ya, konsep turunan atau derivatif. Secara definisi, kalau saya punya fungsi f, maka turunan pertama fungsi fx di x sama dengan c, yang dinotasikan dengan f aksen c, itu didefinisikan sebagai berikut. F aksen c itu sama dengan limit x mendekati c dari fx kurangi fc per x min c. Oke? Anda lihat di sini karena turunan fungsi f di titik x sama dengan c itu berupa limit secara definisi, artinya apa? Turunannya itu ada selama limitnya ada. Ya. Jadi turunan f di x sama dengan c itu dikatakan ada dikatakan diferensiabel jika limitnya ada. Ya kalau limitnya tidak ada berarti f tidak diferensiabel atau tidak memiliki turunan di x sama dengan c. Oke?
Jadi untuk mendapatkan turunan F di X sama dengan C, secara definisi Anda cari seperti ini. Oke? Nah, kemudian kalau kita kita misalkan H itu sama dengan X min C, maka limit yang ini nih, formula atau definisi dari turunan ini bisa saya ubah menjadi F aksen C itu adalah limit H mendekati 0 dari FC plus H kurangi FC per H. Betul ya? Kalau saya punya H itu sama dengan X min C, berarti kalau X menuju C, berarti H-nya menuju berapa? Menuju berapa? Ini kan X menuju C. Kalau H adalah X kurangi C, berarti untuk X mendekati C, hanya mendekati apa? Loh? Menuju 0 kan? Kalau X mendekati C, ya berarti H-nya menuju 0. Maka kita punya limitnya di sini nih, H mendekati 0. Kemudian ini Fx, saya punya H itu sama dengan X min C. Berarti X-nya adalah C plus H kan? Ya, maka Fx bisa kita ganti dengan F dari C plus H. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sebagai contoh misalnya, Anda ingin mencari turunan dari Fx sama dengan 13x kurangi 6 di X sama dengan 4 misalnya. Ya, berarti kalau kita menggunakan definisi yang bawah nih, yang ini, kita punya F aksen 4 itu kan limit H mendekati 0 dari F4 plus H dikurangi F4 dibagi H. Dan ini sama dengan limit H mendekati 0. F dari 4 plus H berarti ini sama dengan 13 kali 4 ditambah H dikurangi 6. Dikurangi F4. F4-nya itu berarti 13 kali 4 dikurangi 6. Dibagi dengan H. Kalau kita uraikan yang pembilangnya ini kan berarti 52. Ya, 52 ditambah 13H dikurangi 6. Berarti 46 ditambah 13H. Dikurangi ini 13 kali 4 dikurangi 6. 46 juga ya. Berarti 46-nya habis, yang tersisa 13H. 13H per H. Karena H mendekati 0 berarti tidak sama dengan 0, berarti hanya bisa kita coret. Sehingga kita punya ini sama dengan limit H mendekati 0 dari 13. Itu hasilnya sama dengan 13. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada? Ada nggak? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Saya lanjut ya. Nah, coba sebelum ini, Anda coba hitung turunan F di 4 ini dengan menggunakan formula yang ini, definisi yang atas. Coba Anda hitung dulu. Hasilnya sama atau beda? Anda hitung dulu ya. Ambil.
Oke? Dapat? Dapat nggak? Halo? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ratna udah? Ratna Arum? Belum, Pak. Belum? Kenapa? Paham nggak? Kan di sini tadi fx-nya apa? Anda punya fx-nya adalah 13x dikurangi 6, ya. Nah, definisinya yang Anda gunakan yang ini. Yang ditanyakan f aksen 4, ya. Coba f aksen 4. Siapa yang mau ini? Ratna, berarti f aksen 4 sama dengan apa? Sama dengan limit X berarti 4. Dari Fx-nya itu 13x min 6 gitu kan, Pak? ya enggak, tulis saja rumusnya dulu. Rumusnya dulu f aksen 4 sama dengan limit x mendekati 4 dari apa? Fx min fx min apa? Min fc f4 f4 per x min 4. x min 4. Gitu aja. Sekarang saya punya fx-nya itu. Berarti ini sama dengan limit apa? Anda tinggal ganti aja. Fx-nya apa di sini? 13x min 6. Oke, ya ganti aja. Fx-nya 13x min 6. Gitu aja kan? Betul ya? Betul, Ratna?
Betul, Pak. Kalau F4-nya apa, Ratna? Dikurangi. F4-nya Ah, 13 kali 4 min 6. 13 kali 4 dikurangi 6. Oke. Ini sama dengan apa jadinya? Kalau dikalikan jadi apa? Sisanya. Jadi berapa? Ratarum tersisa berapa? Berapa, Ratna? 13 kali 4 dikurangi 6 berapa tadi? 46, Pak. 46. Berarti minus 46 ya. Berarti yang ini jadi berapa hasil pembilangnya jadi berapa ini? 13X dikurang berapa? 52. Kurang 52. Betul? Betul. Bisa nggak diikuti nggak yang lain? Bisa, Pak. Ratna paham, Ratna? Paham, Pak. Oke, habis itu digimanain, Ratna? Nih udah gini, habis ini sama dengan limit apa? Limit X mendekati 4. Ya. 13 dikali 4 min 52 per 4 min 4. Gitu kan, Pak? Gimana? 13 kali 4 min 52. Kok kali 4? Yang kita punya nih pembilangnya 13 kali X loh. 13X. Ya kalau misalnya ini 13 kali 4 kurangi 52 kan jadi 0. Nantinya 0 per 0. Betul nggak? 0 per 0 kan jadinya? Ya. Betul? Kalau Anda masukkan, kan langkah pertama limit, Anda masukkan kan? Ya. Iya, Pak. Kalau disubstitusikan jadi 0 per 0 kan? Nah, kalau muncul 0 per 0 apa yang harus dilakukan? Lakukan manipulasi aljabar. Oke, lakukan manipulasi aljabar. Apa manipulasi aljabarnya? Difaktorkan. Oke, difaktorkan. Jadi sama dengan apa ini? 13 kali X min 4. Ya. Oke. Nah, karena di sini X mendekati 4, berarti tidak persis sama dengan 4. Berarti yang X min 4 per X min 4 bisa kita coret ya, jadi sama dengan 1. Oke? Sehingga hasilnya ini sama dengan berapa? 13. 13 kan? 13 kan? Iya. Oke, jadi memberikan hasil yang sama. Ya, Anda mau pakai definisi yang menggunakan H ataupun yang langsung ini Fx min Fc per X min C, itu akan memberikan hasil yang sama. Jadi nanti Anda terserah mau pakai yang limitnya pakai yang ini yang atas ataupun yang bawah yang menggunakan H, silakan. Ingat, karena ini definisi turunan itu adalah menggunakan limit, maka artinya konsep-konsep di limit itu dipakai. Jadi kalau misalnya kalau Anda substitusikan terlebih dahulu memberikan bentuk 0 per 0, maka Anda lakukan manipulasi aljabar. Ya, misalnya dengan cara difaktorkan ataukah bagaimana gitu ya. Sehingga nanti ada bentuk yang bisa dicoret misalnya gitu ya. Oke? Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ratna, gimana Ratna? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, contoh lainnya misalnya. Saya punya fx sama dengan 1 per x. Anda diminta mencari f aksen di 3. Atau cari turunan f di x sama dengan 3. Maka menggunakan definisi yang pertama yang di atas, saya punya
F aksen 3 itu kan sama dengan limit X mendekati 3 dari Fx kurangi F3 per X min 3. Berarti ini sama dengan limit X mendekati 3, Fx-nya adalah 1 per X, F3-nya berarti 1 per 3 per X min 3. Oke, yang pembilang kita samakan penyebutnya agar bisa dikurangkan. Berarti kita punya yang pembilangnya itu adalah 3 min X per 3X. Sama dengan X min 3. Oke, Anda lihat 3 min X itu kan sama dengan minus dari X min 3. Betul nggak? 3 min X. 3 min X itu bisa ditulis sebagai negatif dari X kurang 3. Iya, Pak. Ya, sehingga kalau negatif dari X min 3 per 3X dibagi dengan X min 3 itu hasilnya adalah negatif dari 1 per 3X. Oke? Negatif dari 1 per 3S. Anda ambil limitnya untuk X mendekati 3, maka hasilnya adalah negatif 1/9. Oke? Bisa dipahami? Bisa nggak? Oke. Coba kalau saya menggunakan limit yang ini nih. Limit yang pakai H mendekati 0. Berarti ini F aksen 3 sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Sama dengan apa? Yuk. F3 plus H bukan, Pak? Oke, F3 plus H, terus? Min F3 per H. Oke. Coba Anda lanjutkan. Ini sama dengan apa? Sama dengan limit H mendekati 0. 1 per 1 per 3 plus H. Oke, 1 per 3 plus H ya. Hah? Iya, Pak. Berapa? 1 per 3 plus H. 1 per 3 plus H, terus? Min? 1 per 3 per H. H. Oke. Ini sama dengan? Sama dengan limit H mendekati 0. H mendekati 3 min 3 plus H. Oke. 3 min 3 plus H. dalam kurung ya. Per 9 plus 3H. Oke, saya ini aja ya, 3 kali gini aja ya. Boleh kan? Boleh. Jadi hasilnya sama dengan? Hasilnya limit H mendekati 0. Min H. Min H per 3 dikali 3 plus H. terus? Per H-nya gimana? Per H-nya berarti limit H mendekati 0 min H per 3 kali 3 plus H dikali 1 per H. Jadi per H gini kan ya. Dan ini sama dengan apa?
hasilnya? Limit dari? 1/9. Oke, sebelum ke sana apa dulu? Hasilnya limit H mendekati 0 -1/3 dikali 3 plus H. Oke, -1 kali ini ya. Betul? Iya, Pak. Dan hasilnya sama dengan -1/9. Sama kan ya? Oke, bisa dipahami? Ini hanya menghitungkan aljabar aja ya. Anda harus hati-hati ketika misalnya ini menyamakan penyebutnya segala macam. Supaya apa ini pakai tanda kurung ya, jangan lupa gitu ya. Jadi ketika misalnya ini F3 plus H, nanti kalau misalnya ini ada X kuadrat dan seterusnya, pakai kurung gitu itunya, supaya tidak salah dalam menjumlahkan atau mengurangkan. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa? Yang lain ada yang mau bertanya? Ada? Adelia, gimana Adelia? Adelia Asifa? Saya, Pak. Paham nggak? Paham. Oke. Arsiela tuh, Manisa gimana? Paham, Pak. Hairunisa? Paham, Pak. Oke. Hania Aulia? Paham, Pak. Lola? Paham, Pak. Ranara Atala? Itu, Pak, saya tadi kayak terputus. Minhanya itu dapat dari mana ya, Pak? Minhanya dapat dari mana? Coba tadi yang jelasin. Dari mana minhanya? Dari yang limit H mendekati 0, 3 min dalam kurung 3 plus H. Itu kan berarti 3 dikurang 3 dikurang H. 3 kurang 3 habis, terus tinggal min H. Nah, begitu, Ranara. Ya, makasih ya, Amanda. Oke, good. Ada yang nanya yang lain? Gak apa-apa ya, Anda nanyanya yang sederhana gak masalah gitu ya. Ya, Hafiz. Apa Hafiz? Pak, dari S3 plus H min F3 per H, kenapa lim H negatif 0 itu 1/3 plus H min 1/3 per H ya, Pak? Saya masih bingung, Pak. Masih bingung? Ya, Pak. Yang limit H mendekati 0 1/3 plus H min 1/3 itu caranya gimana, Pak? Saya masih bingung, Pak. Oke, ya Amanda, gimana Amanda? Itu kan pertama itu dari rumusnya itu berarti kan limit H mendekati 0 FC plus H min FC per H. Kemudian dimasukin C-nya itu kan 3, berarti limit H mendekati 0 F3 plus H min F3 plus H. Kemudian tinggal dimasukin aja ke rumus Fx-nya 1/x itu. Berarti kan limit H mendekati 0, 1/3 plus H min 1/3 per H. Gimana Hafiz? Ya, kayaknya bisa, Pak, insya Allah, Pak. Kan Anda punya Fx-nya kan 1/x. Fx-nya 1/x. Berarti F3 sama dengan berapa? Hafiz. Hafiz. Sama dengan 3, Pak. Hah? 3. F3 yang saya tanya F3. F3 berapa? Saya punya Fx sama dengan 1/x. Nih, saya punya Fx-nya adalah 1/x. Nih, saya punya Fx-nya sama dengan 1/x. Berarti kalau saya tanya berapa F3? 1/3. 1/3. FH? Ya,
FH-nya itu FH-nya itu 0. Kok 0? Saya tanya lagi, Fx sama dengan 1 per X. F3 sama dengan? 1/3. F2? 1/3 plus H. F2, saya tanya F2. 1/2. 1/2. F sejuta? 1/1.000.000. FA? 1/A. FC tambah H? 1/C plus H. Nah, gitu kan? Nah, ini kan F3 plus H. Ya, kalau saya punya Fx-nya 1 per X, ya F3 plus H ya berarti 1/3 tambah H, gitu kan? Ya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih. Ya, oke. Nah, yang ini dari sini ke sini kan Anda tinggal samakan penyebutnya lah. Anda udah paham lah bagaimana mengurangkan pecahan ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Min 1-nya dari mana, Amanda tadi? Kan sebelumnya itu limit H mendekati 0, min H per 3 dikali 3 plus H per H. Nah, itu dikerjain itu kan berarti kan min H per 3 dikali 3 plus H dikali 1 per H. Nah, berarti kan min H per H itu kan hasilnya min 1. Berarti min 1 per 3 dikali 3 plus H. Paham, Salamah? Anda bayangkan aja 1/2 dibagi 3 gitu. 1/2 dibagi 3, ngitungnya gimana? Setengah per 3. Dari mana 3/2? Oke, saya ganti. Kalau 1/2 dibagi 2/3, hasilnya berapa? Gimana ngitungnya? Oke, sekarang ini. Min H per 3 kali 3 plus H dibagi H gitu. Jadi apa? Ngitungnya dulu. Ngitungnya gimana? Min H per 3 dikali 3 plus H dibagi H. Ngitungnya gimana? Plus H dikali 1 per H. Gitu ya. Jadi yang ini nih min 1 yang ini ya dari situ diperolehnya. Ya, seperti itu. Oke. Kasih. Ingat ya, sekali lagi, Anda mau sesederhana apapun pertanyaan Anda, kalau nggak ngerti, Anda tanya ya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu. Mumpung masih kuliah ya, bukan ketika ujian. Kalau ketika ujian ya, Anda harus malu kalau bertanya ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, karena definisi turunan itu menggunakan limit seperti ini, maka konsep yang ada di limit juga berlaku. Anda masih ingat limit dari suatu fungsi untuk X mendekati bilangan C, misalnya gitu ya, itu ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan, itu kan ya? Betul? Kalau misalnya fungsinya itu dibedakan antara yang di sebelah kiri C dan di sebelah kanan C, maka limit F untuk X mendekati C itu ada kalau limit kiri dan limit kanannya ada.
Masih ingat yang kemarin? Ingat, Ya. Pak. Oke. Nah, maka di sini kita mengenal istilah turunan sepihak atau dalam kata lain limit kiri. Untuk turunan berarti kaitannya adalah turunan kiri gitu ya. Kalau limit kanan berarti kaitannya dengan turunan kanan. Jadi turunan sepihak ini yang dimaksudkan adalah turunan kiri dan turunan kanan. Jadi turunan kiri dari fungsi f di titik C itu didefinisikan sebagai limit x mendekati C dari kiri fx kurangi fc per x min C. Dan turunan kanan dari f di titik C itu didefinisikan sebagai limit x mendekati C dari kanan fx kurangi fc per x kurangi C. Nah ini notasinya Anda menggunakan ini ya f aksen minus sama f aksen plus ya. Ini hanya untuk menyatakan notasi kiri dan kanannya. Nah, yang jelas karena ini turunan kiri dan turunan kanan itu terkait dengan limit, maka turunan kiri dan turunan kanan ada kalau limitnya ada gitu ya. Jadi asalkan limitnya ini ada nilainya. Nah, fungsi f dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel di C atau f aksen C-nya ada, itu manakala turunan kirinya itu sama dengan turunan kanannya. Bisa dipahami? Kan kalau misalnya ini ya, limit f di titik x mendekati C itu ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanannya. Betul kan? Ya, maka di turunan juga seperti itu. F diferensiabel atau memiliki turunan di x sama dengan C, kalau turunan kiri di C itu sama dengan turunan kanan di C. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk meninjau fungsi turunan dari fungsi-fungsi yang didefinisikan berbeda di sebelah kiri C dengan di sebelah kanan C. Gitu ya, seperti itu. Oke, nanti saya berikan contoh. Nah, di sini ada satu teorema penting yang terkait dengan teorema yang berhubungan dengan diferensiabilitas dan kekontinuan fungsi. Di sini jika f aksen C ada, maka f kontinu di x sama dengan C. Ya. Jika turunan f di C ada, maka f kontinu di C. Nah, ini buktinya sederhana. Yang mau dibuktikan kan yang mau ditunjukkan bahwa f kontinu di C. Berarti kalau f kontinu di C, itu secara definisi apa? Masih ingat? F kontinu di C itu maksudnya apa? Definisinya? Apa? F kontinu di C jika limit fx mendekati sama dengan limit fc. yang lebih pas gimana? F kontinu di C jika Nilai limit x mendekati C dari fx nilainya sama dengan nilai fc. sama dengan fc kan yang ini kan? Ya. Bahwa limit f untuk x mendekati C, limit f untuk x mendekati C itu sama dengan fc. Nilai limit x mendekati C dari fx itu sama dengan fc. Jadi untuk membuktikan teorema ini ya kita cukup membuktikan limit fx untuk x mendekati sama dengan fc. Dengan hipotesis bahwa f aksen C-nya itu ada. Nah, ini salah satu trik di dalam pembuktian matematik. Anda lakukan manipulasi aljabar, Anda tulis fx-nya itu sebagai fc ditambah fx min fc per x min c dikalikan x min c. Betul nggak? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Betul nggak? Fx itu sama dengan yang ini. Betul nggak? Karena ini X mendekati C ya. Berarti X tidak sama dengan C. Oke, berarti X min C per X min C bisa kita coret kan? Sebetulnya yang ini adalah Fx min Fc ditambah Fc ya, Fx gitu ya. Oke?
Jadi dari manipulasi aljabar fx ditulis seperti ini, kita punya limit x mendekati c dari fx, berarti ini sama dengan limit yang ruas kanan gitu kan ya? Oke? Nah, berdasarkan teorema limit, ini kan sama dengan limit x mendekati c dari fc, ditambah limit x mendekati c dari fx min fc per x min c, dikalikan limit x mendekati c dari x kurang c. Oke, limit x mendekati c dari fc adalah tiada lain adalah fc. Kemudian yang limit x mendekati c dari fx min fc per x min c itu adalah sama dengan f aksen c. Dan ini dijamin oleh hipotesisnya bahwa f aksen c-nya ada. Berarti limit ini ada dan itu nilainya sama dengan f aksen c. Sementara limit x mendekati c dari x kurang c ya sama dengan 0. Dan hasilnya adalah sama dengan fc. Jadi sini terbukti bahwa limit x mendekati c dari fx itu sama dengan fc. Dengan kata lain, f continue di c. Terbukti ya? Nah, Anda lihat di sini, pernyataannya itu kan jika maka. Pertanyaan berikutnya, apakah pernyataan sebaliknya berlaku? Artinya kalau f continue di c, apakah f aksen c itu ada? Dan ini sifat ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau f continue di c, belum tentu f-nya juga memiliki turunan di c. Ya, belum tentu f memiliki turunan di c. Sebagai contoh misalnya fungsi fx sama dengan mutlak x. Ini jelas continue di x sama dengan 0, tetapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Anda bisa cek dengan menggunakan definisi nilai mutlak, kita punya kan fx sama dengan mutlak x itu kan sama dengan x kalau x lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan min x kalau x-nya kurang dari 0. Jelas dari sini f0 sama dengan 0 ya. Oke, f0 sama dengan 0. Kemudian Anda hitung limit kanan dari f untuk x mendekati 0. Itu hasilnya sama dengan 0 dan limit kirinya juga sama dengan 0. Sehingga limit fx untuk x mendekati 0 itu sama dengan 0. Dan itu nilainya adalah sama persis dengan nilai f di 0. Dengan kata lain, fx yang sama dengan mutlak x itu adalah continue di x sama dengan 0. Nah, berdasarkan ini katanya fungsi mutlak fx itu tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Oke, karena di sini di fungsi f-nya didefinisikan berbeda di sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 0, berarti kita harus menghitung turunan kiri dan turunan kanannya. Oke, kita lihat turunan kiri dari f di titik 0, berarti limit x mendekati 0 dari kiri, fx kurangi f0 per x kurangi 0, ini sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri, itu sama dengan min x kurangi 0 per x. Ya, berarti ini 0-nya udah, kalau udah didefinisikan itu ya ininya 0 gitu ya. Min x kurang 0 per x. Dan ini hasilnya min 1. Tapi kalau kita hitung turunan kanannya ternyata hasilnya 1. Ya, hasilnya 1. Oke. Dari sini Anda lihat bahwa turunan kiri itu sama dengan min 1 dan jelas ini tidak sama dengan 1 yaitu turunan kanannya. Maka f aksen 0 itu tidak ada. Bisa dipahami? Jadi salah satu contoh bahwa teorema ini tidak berlaku sebaliknya, adalah misalnya di fungsi nilai mutlak. Dia continue di x sama dengan 0, tapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya? Ada nggak?
Ranara paham? Ranara? Paham, Pak. Mei Ari gimana Mei Ari? Paham, Pak. Dewi Intan? Pak, yang untuk slide ke-8 di pembuktian tadi agak sedikit masih. Oke, di bagian mananya? Yang tulis fx sama dengan fc plus fx min c per x min c dikali x min c itu dapatnya dari mana, Pak? Oke. Yang soalnya itu saja. Saya tulis gini. Fx itu kan bisa saya tulis gini. Fx ginilah. Fx dikurangi fc ditambah fc. Boleh nggak begitu saya tulis gitu? Sama nggak? Sama kan? Ya. Nah, si fx min fc saya tulis sebagai fx min fc dikali x min c per x min c. Sama? Sama kan? Ya. Jadi ini yang ini fc ini pasangannya ini. Ya. Ya, fc fc. Nah, yang fx min fc saya tulis sebagai fx min fc per x min c dikali x min c. Sama aja kan? Betul ya? Ah, gitu. Maksudnya dari situ asalnya. Paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nindi Olivia gimana Nindi Olivia? Ya, paham, Pak. Paham? Oke. Ini siapa? Hania gimana Hania? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau udah paham saya lanjut ya. Coba. Anda saya kasih tantangan ini. Tentukan konstanta A dan B agar fungsi fx berikut diferensiabel di x sama dengan 1. Mana coba? Coba Anda kerjakan dulu.
Ada yang sudah dapat? Oke. Dapat? Berapa AB-nya? A-nya 0, B-nya min 1, Pak. A-nya 0, B-nya min 1. Min 1. Yang lain? Sama. Oke, ngitungnya gimana? Pakai apa? Pakai limit F1 sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan sama dengan A dikali 1. Sama dengan A sama dengan 0. Ini turunan diferensiabel loh. Yang diminta diferensiabel. Berarti pakai apa? Pakai yang mana? Diferensiabel kalau gimana? Diferensiabel di X sama dengan 1 jika gimana? Jika gimana? Ayo. Jika continue di X sama dengan 1 bukan? Bukan. Lihat, ini kan untuk X di kiri 1 dan di kanan 1 kan didefinisikan berbeda F-nya. Berarti kalau Anda ingin, oke, sekarang gini. Kalau tidak dibedakan, misalnya F-nya itu tidak dibedakan di kiri 1 dan di kanan 1. Maka kalau kita ingin menunjukkan bahwa F diferensiabel di X sama dengan 1, itu artinya yang Anda tunjukkan harus apa? Harus tunjukkan apa? Kalau saya punya fx, kalau saya ingin menunjukkan bahwa fx diferensiabel di X sama dengan 1, berarti apa yang harus saya tunjukkan? Turunan di fx ada.
Oke, turunan efek F di satu ada. yaitu apa? Kalau untuk menunjukkan bahwa turunan F di 1 itu ada, itu apa yang harus Anda tunjukkan? Turunan dari limitnya sama bukan Pak? Kanan F1 dan dari kiri sama dengan turunan F1 dari kanan. Oke, secara umum. Kalau saya punya fungsi F. Kalau saya ingin menunjukkan bahwa F itu memiliki turunan di X sama dengan 1, berarti yang harus Anda tunjukkan apa? Yang harus Anda tunjukkan adalah kapan F aksen 1 ada? Ketika F aksen 1 dari kanan dan F aksen 1 dari kiri nilainya sama, Pak. Oke, jika F aksen dari kiri di 1 dan F aksen kanan di X sama dengan 1 itu ada dan sama, gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang Anda lihat ini. Kan di kiri berbeda dengan di kanan kan ya? Anda harus tunjukkan itu. Jadi Anda harus punya F aksen kiri di 1 harus sama dengan apa? Harus sama dengan apa? F aksen F 1 aksen kanan. kanan di 1. F aksen kanan di 1. Ya udah Anda tinggal itu cari. Di kiri satunya berapa, di kanannya berapa. Nanti Anda harus peroleh sama dengan berapa gitu. Ya, bisa dipahami? Anda bisa ngitung sendiri lah ya. Turunan kiri dan turunan kanannya. Saya PR-kan aja lah Anda supaya ini ya di rumah. Anda kerjakan dulu. Nanti dari situ Anda peroleh A sama B-nya apa. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi di sini untuk notasi turunan secara definisi. Jadi kalau saya punya fx terdefinisi pada selang I, maka fungsi turunan pertama dari f ditulisnya bisa f aksen x itu didefinisikan sebagai f aksen x itu adalah limit t menuju x dari ft min fx per t min x untuk setiap x elemen I. Nah, kalau kita nyatakan H itu sama dengan T min X, maka definisi yang ini bisa saya ganti dengan F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 dari Fx tambah H dikurangi Fx per H. Ya, untuk setiap X elemen I. Nah, notasi F aksen X bisa digunakan dalam bentuk notasi lain. Misalnya kalau kita punya turunan... kita ingin mencari turunan pertama dari Y sama dengan Fx gitu ya. Itu notasinya bisa Y aksen, bisa dy dx, bisa dfx dx, atau ddx dari fx, atau dxy, atau dxfx. Nah, untuk notasi dy dx itu sering disebut dengan notasi Leibniz. Ya, notasi Leibniz. Oke, nah di sini ada beberapa aturan yang terkait dengan pencarian turunan. Ada beberapa teorema. Jadi untuk teorema A misalnya, kalau saya punya fungsi fx sama dengan konstan, maka turunan dari f-nya, yaitu f aksen x-nya itu sama dengan 0. Atau boleh saya tulis dx dari k itu sama dengan 0. Kemudian teorema B, jika fx-nya sama dengan x, maka f aksen x itu sama dengan 1. Atau dx dari x itu sama dengan 1. Kemudian teorema C untuk menyatakan fungsi ini, fungsi berderajat n. Jadi kalau saya punya fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya adalah elemen bilangan asli,
maka f aksen x itu adalah n kali x pangkat n-1. Ya. Kemudian kalau saya punya k adalah konstanta dan fx diferensiabel, maka fungsi kf x turunan dari fungsi kf di x itu adalah sama dengan k kali f aksen x. Ya. Saya ulangi, turunan dari fungsi kf di x itu sama dengan k kali f aksen x atau k kali turunan dari f. Kemudian kalau saya punya dua buah fungsi f dan g yang masing-masing diferensiabel, maka turunan dari jumlah kedua fungsi yaitu f plus g aksen x itu adalah f aksen ditambah g aksen. Jadi turunan dari jumlah dua fungsi itu tiada lain adalah jumlah dari turunannya. Ya. Ini sudah Anda kenal. Kemudian turunan dari perkalian dua buah fungsi yang diferensiabel yaitu f kali g di x itu adalah sama dengan f aksen x kali g ditambah f kali g aksen. Anda mungkin di SMA dulu mengenalnya turunan dari U kali V gitu ya. Turunan dari U kali V kan adalah U aksen V ditambah V aksen U kan ya? Masih ingat yang itu? Oke, nggak masalah. Anda mau menggunakan notasi UV atau saya di sini FG itu nggak masalah ya. Mana yang penting Anda paham. Kemudian kalau turunan dari ini fungsi rasional yaitu turunan dari F per G di X itu tidak lain adalah f aksen g dikurangi g aksen f atau f kali g aksen dibagi g kuadrat. Dengan catatan di sini g-nya tidak sama dengan 0. Gx-nya tidak sama dengan 0. Contohnya misalnya seperti ini. Saya punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4. Jadi kalau kita hitung f aksen x-nya itu kan sama dengan dx dari x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 4. Ini dengan menggunakan teorema-teorema yang tadi ya. Itu sama dengan dx dari x pangkat 3 dikurangi 3 kali dx dari x kuadrat ditambah dx kali 4. Di sini notasi operator dx menyatakan turunan ya. Turunan terhadap x. Oke, turunan terhadap x. Maka dx dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Dikurangi 3 kali turunan x kuadrat adalah 2x. Ditambah turunan dari 4 yaitu 0. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi 6x. Kemudian kalau misalnya saya punya fungsi fx-nya merupakan perkalian dua buah fungsi. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 2x plus 3. Oke, saya tulis misalnya di sini U-nya adalah X pangkat 3 tambah 1. Kemudian V-nya adalah X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3. Maka F aksen X-nya itu adalah DX dari X pangkat 3 ditambah 1 dikalikan dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3 ditambah dengan X pangkat 3 tambah 1 dikali turunan dari X kuadrat tambah 2X tambah 3. Dan kalau Anda hitung turunannya, maka diperoleh hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat tambah 2x ditambah 2. Oke, bisa dipahami aturan pencarian turunan? Ada yang mau bertanya? Ada? Cukup, Pak. Paham ya? Oke. Terakhir, slide terakhir. Ini turunan fungsi sinus dan kosinus. Jadi kalau saya punya fx sama dengan sinus x, maka f aksen x-nya itu adalah cos x. Sementara kalau fx-nya kosinus x, maka turunannya itu adalah f aksen x-nya adalah negatif dari sin x.
Nah, di sini untuk fungsi trigonometri yang lainnya, sejenis misalnya tangen, kotangen, sekan, kosekan, itu semuanya diperoleh dari turunan fungsi sinus dan kosinus. Dengan memanfaatkan teorema yang tadi, dari A sampai F yang tadi ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada? Sudah. Adelia, Asifa, paham? Paham, Pak. Zahra, Gidan, gimana? Paham, Pak. Paham. Rena Puspita, Paham, Pak. Nazila, gimana Nazila Adelia? Nindya Ophelia? Paham, Pak. Oke, Sylvia Sinta, gimana Sylvia? Paham, Pak. Oke. Ya, kalau misalnya paham semua, saya harapkan yang itu Anda kerjakan tadi soal yang tadi ya. Anda silakan carilah beberapa referensi untuk mendapatkan. Oke, sebentar. Ya, cari beberapa soal referensi gitu ya untuk bisa ini. Sebagai tambahan lah, Anda coba tulis dulu soalnya nih ya untuk bahan latihan Anda. Selain soal yang tadi ya, Anda udah tulis soal yang tadi? Sudah ya? Anda kerjakan ini juga nih. Coba nomor 3. Ya, nomor 3, kemudian nomor 11. Terus nomor 21. Ya. Oke, Anda tulis dulu aja. Soalnya itu Anda kerjakan nanti bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sudah ditulis? Sudah? Oke, kalau sudah untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.